Bayangkan sebuah pagi yang cerah di salah satu pangkalan militer Indonesia. Langit biru tanpa awan, udara segar, dan suasana penuh kesiapan. Di kejauhan, berdiri tegak sebuah senjata strategis kebanggaan bangsa, Erhan 122B, roket artileri yang menjadi simbol kemajuan teknologi pertahanan Indonesia. Erhan 122B bukan sekadar roket biasa. Ia adalah hasil kerja keras para ilmuwan, insinyur, dan teknisi terbaik Indonesia yang berjuang selama bertahun-tahun untuk menciptakan senjata modern buatan dalam negeri. Tahun 2025 menjadi tonggak penting, versi terbaru roket ini siap unjuk gigi dengan peningkatan daya jangkau, akurasi, dan stabilitas. Mari kita bayangkan momen peluncurannya. Suara sirene tanda siaga menggema. Para prajurit bergerak cepat, menyiapkan sistem peluncur multi-barel yang dipasang di atas kendaraan militer khusus. Di dalam tabung peluncur, Erhan 122B sudah siap, dengan cat merah putih yang mencolok, bendera Indonesia tergambar jelas di badannya. Hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1. Suara dentuman keras memecah udara. Roket meluncur dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak asap putih yang memanjang di langit biru. Kamera menyorot setiap detik, memperlihatkan tubuh roket yang gagah dan modern, sebelum menghilang di cakrawala. Inilah kebanggaan Indonesia, senjata strategis yang bukan hanya melindungi negeri ini, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara maju dalam bidang pertahanan. Versi terbaru tahun 2025 membawa banyak penyempurnaan. Jika sebelumnya jangkauan Erhan 122B terbatas sekitar 15-20 km, kini dengan teknologi propelan terbaru, daya jangkau bisa meningkat signifikan, mendekati 30 km. Akurasinya juga diperkuat berkat sistem stabilisasi baru yang dirancang untuk mengurangi deviasi lintasan. Namun yang paling penting, Erhan 122B adalah produk dalam negeri. Roket ini bukan hasil impor, bukan barang asing yang dibeli dengan harga mahal. Ini adalah hasil kerja keras anak bangsa, dari penelitian di Laboratorium 8, dukungan Kementerian Pertahanan, hingga produksi massal yang melibatkan industri dalam negeri. Setiap baut, setiap lapisan cat, setiap komponen, lahir dari tangan-tangan Indonesia. Mengapa ini penting? Karena kemandirian alutsista adalah kunci kedaulatan. Dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Ketergantungan pada negara lain dalam bidang pertahanan adalah kelemahan yang berbahaya. Dengan hadirnya Erhan 122B, Indonesia memberi pesan tegas, kita mampu melindungi diri sendiri. Mari kita telusuri lebih dalam. Erhan 122B adalah roket artileri kaliber 122 mm, dikembangkan sejak awal 2000-an. Pada mulanya, banyak yang meragukan kemampuan Indonesia menciptakan roket modern. Tapi dari uji coba ke uji coba, para ilmuwan terus memperbaiki desain, propelan, dan sistem peluncur. Tahun 2010-an, prototipe sudah berhasil diuji. Tahun 2020-an, produksi massal mulai dijalankan. Dan kini, 2025, Erhan 122B tampil sebagai versi matang yang siap dioperasikan secara penuh oleh TNI AD. Bayangkan sebuah skenario latihan militer di pesisir. Sejumlah kendaraan peluncur bergerak serempak, masing-masing membawa 16 tabung roket. Dalam hitungan menit, puluhan roket meluncur ke udara, menciptakan hujan api yang menggetarkan bumi. Pemandangan ini bukan sekadar latihan, tapi simbol kekuatan Indonesia yang siap menghadapi ancaman apapun. Namun, jangan bayangkan senjata ini hanya untuk perang. Kehadiran Erhan 122B juga punya efek strategis, deterrence atau pencegahan. Negara yang memiliki kemampuan meluncurkan roket artileri modern akan dipandang lebih serius oleh lawan. Artinya, kehadiran roket ini membuat potensi ancaman terhadap Indonesia berkurang, karena musuh akan berpikir dua kali. Tidak hanya itu, industri di balik Erhan 122B juga memberi dampak positif. Ratusan lapangan pekerjaan tercipta, mulai dari peneliti, insinyur, teknisi, hingga pekerja pabrik. Transfer teknologi berjalan, keahlian bangsa meningkat, dan sektor pertahanan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Mari kita bandingkan dengan roket sekelas dari luar negeri. Negara-negara maju seperti Rusia memiliki Grad, Tiongkok dengan WS-1, dan Amerika dengan HIMARS.
Kini, Indonesia punya jawaban sendiri, Erhan 122B. Mungkin jangkauannya belum sejauh HIMARS, tetapi jangan salah, setiap langkah pengembangan membawa kita semakin dekat menuju kemandirian total. Bayangkan, suatu hari, Indonesia tidak hanya memproduksi roket artileri, tetapi juga rudal jarak menengah, sistem pertahanan udara canggih, bahkan satelit militer. Semua berawal dari langkah-langkah awal seperti Erhan 122B. Di tahun 2025 ini, kita bukan lagi sekadar konsumen teknologi, tapi produsen. Dunia menoleh, dan bangsa ini berdiri tegak dengan penuh kebanggaan.